Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kepada mereka, kamu juga. Saudara siap diberkati Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ahli waris belum akil balik di sini, terjemahan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah nepios. Anak yang belum akil balik, terjemahannya adalah nepios. Apa itu nepios? An infant, baby, a little child, seorang bayi, seorang anak kecil. Jadi selama saudara masih bayi, masih seorang anak kecil, berumur 2-3 tahun atau balita di bawah 5 tahun, sekalipun saudara tuan dari segala sesuatu, pemilik ahli waris dari segala sesuatu, selama saudara masih kecil, 2-3 tahun, saudara tidak ada bedanya dengan hamba yang ada di rumah saudara. Saudara belum bisa menikmati. Betul? Misalnya, kalau saudara anak seorang triliuner, yang mau bilang amin juga boleh. Nah, kalau saudara anak seorang triliuner, ada begitu banyak mobil mewah di dalam garasi bapak saudara. Bapak saudara mempunyai begitu banyak perusahaan. Tapi selama saudara masih baby, masih infant, masih little child, saudara tidak bisa membawa mobil yang ada di dalam garasi bapak saudara. Saudara tidak bisa duduk dalam perusahaan bapak saudara sebagai direktur. Nggak bisa. Kenapa? Apakah karena bapak saudara nggak sayang sama saudara? Tidak. Bapak saudara sayang sama saudara. Tetapi ini masalah kedewasaan. Itu sebabnya ayat selanjutnya mengatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Selama saudara masih infant, baby, little child, saudara ada di bawah pengawasan, perwalian, di bawah tuntunan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Oke, kamu sudah 17 tahun nak, udah saatnya kamu bisa bawa mobil, belajar mobil, selesai belajar mobil, kamu bikin SIM, kamu bisa bawa mobil Bapak. Mana aja kamu bisa bawa. Pada saat waktu yang ditentukan oleh Bapaknya. Kamu sudah lulus S1. Bapak berharap kamu sekolah lagi S2. Lulus S2, kamu kerja dulu ya dari bawah. Tiba saatnya nanti kamu akan jadi direktur di salah satu perusahaan Bapak. Tunggu waktu saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Amin. Ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Demikian pula kita selama kita belum akil balik. Demikian juga saudara selama saudara belum akil balik. Selama saudara statusnya masih nepios. An infant, seorang bayi, little child, masih kecil. Saudara juga takluk kepada roh-roh dunia. Konteksnya di sini adalah hukum Taurat. Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya itu berbicara tentang hukum Taurat. Jadi selama saudara belum akil balik, masih bayi, masih kecil, saudara takluk kepada hukum Taurat, kepada roh-roh dunia. Jangan. Semua orang tua, termasuk saudara dan saya, waktu anak-anak kita masih kecil, kita selalu berkata kepada mereka, jangan. Betul? Waktu anak-anak saya masih kecil, saya berkata kepada mereka, jangan. Jangan main di dapur, ada api, ada pisau. Jangan main di jalan, banyak mobil. Jangan mandi malam-malam, nanti masuk angin. Jangan. Sekarang mereka sudah besar. Sudah dewasa, saya tidak lagi berkata jangan. Kenapa? Sudah dewasa. Sudah 25 tahun yang paling besar.
Dan tahun ini Desember akan menikah. Saya harus umumkan sama saudara karena saya nggak undang-undang orang. Anak zaman sekarang kalau menikah maunya atur sendiri. Maunya intimate wedding lah. Nggak mau undang banyak-banyak orang. Karena memang dari kecil dia di luar negeri, jadi nggak banyak teman di Indonesia ini. Jadi cuman keluarga, intimate wedding, hanya undang 100 orang. Dan kemarin dia bilang, Dedi, Kitty, namanya Kristi, tapi dia suka panggilan sama saya Kitty. Kitty sisa 1. Dia ini mau undang temen Dedi gak? 1 orang. Saya bilang, Dedi temennya banyak. Kalau Dedi undang 1, yang lain musuhin Dedi, kenapa gak diundang? Kamu undang temen kamu aja, Dedi gak usah. 27 Desember, dia akan pemberkatan di Singapura. Kemudian resepsi di Jakarta tanggal 5 Januari. Kemudian setelah itu lanjut ke Korea. Karena dia dapat pasangan opa. Lihat fotonya sebentar, biar saudara tahu. Ini dia foto priwet kemarin di Korea, bulan Juli, pas lagi summer. Jadi mereka berdua ini, dua-duanya first love. Cinta pertama dua-duanya. Mereka pacaran sejak SMA, 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Dan 27 Desember nanti mohon doanya, mereka akan pemberkatan di Singapura, di gereja di Singapura. Kemudian resepsi di Jakarta tanggal 5 Januari, setelah itu lanjut ke Korea tanggal 10 Januari. Dan mereka sudah besar-besar. Oke, sudah cukup. Waktu masih kecil-kecil, saya selalu berkata, jangan. Sampai waktunya, saya nggak bisa berkata jangan lagi. Kenapa? Sudah dewasa. Demikian juga selama saudara belum akil balik, masih kecil, masih baby, kamu juga takluk kepada roh-roh dunia. Jangan. Hukum Taurat konteksnya. Jadi banyak orang berpikir kasih karunia itu basic. Sedangkan hukum Taurat itu lebih tinggi, lebih expert. Tapi Tuhan berpikir sebaliknya. Waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menempatkan mereka di bawah hukum Taurat. Jangan. Allah menempatkan mereka di bawah perwalian, di bawah tuntunan sampai kapan? Sampai Kristus datang. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekali saya ulangi. Hukum Taurat adalah penuntun. Jangan. Penuntun sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Dan setelah Kristus datang, perhatikan baik-baik. Ayat keempat, ayat kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Tetapi setelah genap waktunya, Allah membawa mereka keluar dari Mesir, menempatkan mereka di bawah hukum Taurat. Jangan status mereka adalah nepios, infant, little child. Jangan, sampai kapan? Sampai Kristus datang. Setelah genap waktunya, Yesus datang. Dia lahir, yang akan kita rayakan sebentar lagi. Amin. Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan. Kenapa? Ini menandakan dia adalah 100% manusia. Kenapa dia datang menjadi manusia? Karena dia mau menebus saudara, menebus saya. Ada harga yang harus dia bayar. Dia harus menjadi sama seperti saudara, seperti saya. Mengambil bagian yang sama dalam bentuk darah dan daging. Karena tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Harus ada darah yang tertumpah. Itu sebabnya dia datang menjadi manusia. Dilahirkan dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus saudara, menebus saya. Harus ada darah yang tertumpah. Yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Selama bangsa ini hidup di bawah hukum Taurat, jangan. Di bawah tuntunan, perwalian, status mereka, nepios, little child, bayi,
Tapi setelah genap waktunya, Allah memberikan anaknya menebus saudara dari nepios. Menjadi apa? Menjadi anak. Anak di sini terjemahannya, perhatikan baik-baik. Huios. Apa itu? A son. Anak yang sudah dewasa secara penuh. Yang siap untuk menerima warisan dari Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi hari ini statusmu bukan lagi nepios. Statusmu huios. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu bukan nepios. Kamu bukan baby. Kamu huios. Kamu anak yang sudah dewasa secara penuh untuk menerima warisan dari Bapa di surga. Dengan kata lain, waktu Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Galatia, sesungguhnya Paulus ingin memberitahukan kepada mereka selama kamu hidup di bawah hukum Taurat, selama kamu hidup di bawah nabi-nabi, kamu sama seperti seorang anak yang belum akil balik. Kamu baby, kamu little child, kamu belum siap terima warisan. Tapi setelah genap waktunya, Allah memberikan Yesus. Yesus datang menebus saudara dan saya dari nepios, sehingga hari ini saudara menjadi huios. Anak yang sudah dewasa secara penuh. Jadi saudara bisa lihat kasih karunia lebih dalam. Kasih karunia lebih kuat daripada hukum Taurat. Hukum Taurat hanya menempatkan saudara sebagai little child. Tapi kasih karunia menempatkan kamu sebagai a son. Anak yang sudah dewasa secara penuh. Jadi inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini yang pertama kali. Dia dilahirkan sebagai seorang manusia yang kita akan rayakan nanti. Saudara harus tahu kenapa harus kita rayakan. Karena dia datang untuk menebus saudara, menebus saya. Dia menjadikan saudara dan saya anak. Amin. Anak yang sudah dewasa secara penuh. Yang siap untuk menerima warisan. Betapa saudara dan saya bersyukur. Amin. Ini yang pertama. Dan yang kedua, setelah dia menjadikan saudara dan saya anak, dia tidak menjadikan saudara anak yang tidak berbapak. Dia menjadikan saudara anak yang memiliki bapak. Itu sebabnya yang kedua, dia datang ke dalam dunia ini untuk menyingkapkan siapa bapak saudara, siapa bapak saya. Kalau kamu anak, Yesus menyingkapkan siapa bapamu, siapa bapak saya. Amin. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi seperti roh yang dimiliki oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu huios, anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru kepada dia, kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Di sini Yesus menyingkapkan, waktu dia datang ke dalam dunia, dia menyingkapkan siapa Bapa saudara. Dia menyingkapkan, dia memberitahukan siapa nama Bapamu. Saudara berseru kepada Bapa dengan sebutan apa? Dia kasih tahu. Sebutannya apa? Aba, Bapa. Dan yang luar biasa, bahasa aslinya ditulis di sini untuk memberitahukan sama saudara. Kalau orang Yahudi berseru memanggil bapanya, orang Yahudi memanggil bapanya dengan sebutan Aba. Aba, Aba. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan menemukan banyak anak kecil lari-lari dan mereka berkata Aba, 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 Aba. Lari ke bapaknya, peluk Aba, Aba, Aba. Aba artinya bukan father. Father, bukan. Tapi Aba artinya daddy, daddy, daddy. Daddy lebih intim dari father. Amin. Aba itu bahasa Ibraninya. Bapak bahasa Indonesianya. Daddy itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Mandarinnya apa? Papa. Atau apapun. Saudara memanggil Bapamu di bumi dengan sebutan itu, dia juga mau dipanggil dengan sebutan itu. Ada keintiman. Kenapa? Karena kamu anak.
Dan dia Bapamu. Panggil dia, Abah, Bapa. Amin. Jadi di sini Yesus menyingkapkan siapa nama Allah yang sesungguhnya. Dia memberitahukan kepada saudara yang sudah menjadi anaknya. Waktu saudara berseru kepada dia, saudara berseru dengan sebutan apa? Yesus kasih tahu, Abba, Bapa. Karena selama ini orang Yahudi hanya mengenal Allah dengan sebutan Elohim. Saudara bisa baca di Kejadian pasal 1. Di situ hanya muncul Allah, 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 Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini terjemahannya Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, jadilah terang. Elohim berfirman, jadilah terang. Dan Allah melihat, Elohim melihat terang itu baik. Jadi hanya muncul Elohim, Elohim, Elohim. Baru Kejadian pasal 2, saudara menemukan muncul di sana Tuhan Allah. Lord God, Yahweh Elohim. Muncul lagi nama Allah di sana. Ingat, Elohim adalah Allah pencipta langit dan bumi. Muncul nama Yahweh, kenapa? Yahweh artinya Allah yang memiliki perjanjian karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi satu demi satu nama Allah, pewahyuan nama Allah disingkapkan. Waktu Abraham berumur 99 tahun, Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Aku maha kuasa, aku sanggup melakukan apapun. Kenapa? Karena Abraham sempat meragukan Tuhan. Tuhan katanya janji, Tuhan mau bikin keturunan saya banyak seperti debu tanah banyaknya. Tapi sampai hari ini saya udah tua, saya udah layu. Tuhan belum juga memberikan saya anak. Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Terjemahannya, El Shaddai. Selanjutnya, pewahyuan demi pewahyuan tentang nama Allah mulai disingkapkan. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Sidkenu, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau kasih tahu sama-sama, nama Allah yang terbesar yang pernah dinyatakan adalah nama yang dinyatakan oleh Yesus. Siapakah? Abba, Bapa. Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Roh yang membuat kamu takut lagi, roh perbudakan. Kenapa? Ini berbicara tentang mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Waktu mereka tiba di Gunung Sinai, Allah memberikan hukum Taurat. Setelah Allah memberikan hukum Taurat, Allah berkata begini kepada bangsa Israel. Jangan mendekat. Mulai hari ini, jangan mendekat. Aku adalah Allah yang kudus. Kamu manusia berdosa. Aku kasih kamu hukum Taurat. Lakukan. Jangan, 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 jangan. Mereka takut akan Allah. Takut akan Allah dalam pengertian yang salah. Mereka menerima perintah. Itu sebabnya mereka menerima roh perbudakan yang hanya melaksanakan perintah. Dan mereka sangat ketakutan. Kalau mereka gagal, kutuk datang. Kalau mereka gagal, kutuk datang. Ini yang dinamakan roh perbudakan yang membuat mereka menjadi takut. Tapi Allah begitu mengasihi, saudara mengasihi saya. Dia berikan anaknya. Lahir dari seorang perempuan. Takluk kepada hukum Taurat. Dia datang untuk menebus kamu. Dari nepios, dari infant, dari baby, dari little child. Supaya kamu diterima menjadi anak. Amin. Dan waktu kamu menjadi anak, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tapi dia berikan roh seorang anak. Dan oleh roh itu kamu berseru kepada dia. Abba, Bapa. Jadi hubungannya sekarang bukan lagi Allah yang kudus dengan umat berdosa. Tapi hubungannya sekarang antara Bapa dengan anak. Jadi saya berharap semua jemaat Bethesda di tempat ini jangan lagi memiliki roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu memiliki roh sebagai seorang anak. Apa cirinya kamu sudah memiliki roh sebagai seorang anak, bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut? Apa cirinya? Cirinya adalah simple. Kalau kamu berani berseru kepada Allah dengan sebutan Abba, Bapa, Daddy God. Amin. Kalau saudara masih memiliki ketakutan datang sama Tuhan dan dalam doamu,
dengan penuh ketakutan, saudara berkata, Allah pencipta langit dan bumi yang besar. Itu roh ketakutan. Itu roh perbudakan. Kamu belum menerima roh sebagai seorang anak. Adalah hal yang aneh buat saya kalau seorang anak memanggil bapaknya dengan sebutan gelar yang dimiliki bapaknya. Kan nama-nama itu kan gelar semua kan? Itu gelar semua. Itu hal yang aneh buat saya. Kalau saudara datang kepada bapamu, direktur, siapalah, saudara menyebut bapamu dengan gelar yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki. Itu buat saya merupakan satu hal yang aneh. Kalau saudara anak, saudara akan datang sama bapamu dan berkata, Dad, Papa, betul? Ini berbicara tentang keintiman. Jadi, dia adalah bapamu sekarang. Kamu adalah anaknya. Amin. Mungkin di antara saudara tidak memiliki konsep hubungan antara bapak dengan anak yang baik. Atau mungkin saudara sejak lahir nggak pernah kenal bapak saudara. Atau mungkin seperti yang tadi saya katakan, saudara memiliki konsep sesuatu yang negatif hubungan bapak dengan anak karena saudara pernah terpisah dari bapak saudara karena satu dan lain hal. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, tidaklah demikian sama bapamu di surga. Dia adalah bapa yang baik. Amin. Dia mau saudara menjadi anaknya dan dia mau selalu menjadi bapamu. Dan dia mau saudara selalu ada di dalam hadiratnya. Sekalipun tidak ada kata-kata yang mau saudara ucapkan, datang sama dia. Hanya berkata, Didi. Ketika kamu ketakutan, ketika kamu khawatir, ketika kamu bimbang, datang sama dia dan berkata, Daddy God, Abah, Bapak. Maka semua kekhawatiran, semua ketakutan, semuanya akan hilang. Amin. Jadi, dia adalah bapamu. Saudara adalah anaknya. Dan dia mau saudara selalu memanggil dia Abah, Bapa. Abah, Bapa. Tapi kebanyakan, termasuk saya dulu waktu saya belum mengerti kebenaran ini, waktu saya mendengar orang memanggil Allah dan seluruh benar Abah, Bapa, Dedi, Papa, Papi, saya sebel dengarnya. Ini orang apa sih panggil Allah, Dedi, God, Papa, Papi, Dedi. Karena saya nggak ngerti dulu bahwa semua orang percaya adalah anaknya dan dia adalah Bapa kita. Dan dia sudah kasih tahu bagaimana caranya kita berseru kepada dia, Abah, Bapa. Amin. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengajar, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Sebab semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu, your Abba, tahu kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Jadi Yesus kasih tahu, dia singkapkan, siapa Bapamu? Abba, Bapa. Panggillah dia hari ini, Abba, Bapa. Jangan panggil dia dengan gelarnya. Nggak ada yang salah kalau mau seorang panggil dengan gelarnya. Dengan penuh kekaguman. Bapakku, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Tapi bukan dengan roh ketakutan. Kalau kamu mengucapkan dengan roh ketakutan, itu adalah hal yang salah. Yang aneh buat saya. Kalau misalkan anak saya lagi di kamar. Dia tidur. Saya lagi kerja di ruang kerja. Tiba-tiba dia kebangun karena mimpi buruk. Atau karena satu hal dia takut. Kalau dia memanggil saya dengan sebutan Pendeta Insinyur Rifan Tanujaya, Senior Pastor Bethesda Church, City Hub, Lantai UG, Harton Tower, Kelapa Gading, datanglah kemari sebab aku tak ketakutan. Kalau saya dengar begitu, saya akan berpikir ini anak saya lagi main sandiwara atau lagi benar-benar takut. Kalau saya lagi kerja mungkin tunggu sebentar, saya lagi tanggung. Tapi kalau anak saya berteriak tiba-tiba, Daddy, Daddy, saya jamin saya pasti tinggalin kerjaan saya dan saya langsung lari ke kamar dia.
Kenapa? Ada keintiman. Amin. Dan saya percaya ketika saudara datang sama Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, sekalipun gak ada doa, sekalipun gak ada kata-kata. Tapi waktu saudara berkata, saudara sudah lelah sama pekerjaan, saudara sudah lelah sama situasi yang kamu hadapi, gak ada kata-kata lagi. Tapi waktu kamu datang sama Bapamu, Abah, Bapa, Daddy God, saya percaya Bapamu hadir dalam doa. Amin. Kamu adalah anaknya. Dia adalah Bapamu. Dalam perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang menyebut Allah dengan sebutan Aba Bapa dalam doanya. Tidak ada seorang pun. Waktu mereka berdoa, mereka menyebut Allah dengan sebutan Allah, Aba Bapa. Tidak ada. Hanya Yesus. Saudara bisa melihat waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kita lihat Yohanes pasal 17, ayat 6, ayat 11, 12, dan ayat 26. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Ayat yang ke-11. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berjalan keliling, mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia mengajar kepada orang-orang Yahudi. Dan dia selalu berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku dan Bapa adalah satu. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Sebab semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Your Abba, your Daddy tahu semuanya. Siapa nama yang Yesus kasih tahu sama semua orang? Yang nama yang dikasih tahu sama Bapaknya? Abba, Bapa. Dia mati, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia memberikan rohnya kepada saudara, kepada saya, roh yang sama. Dan oleh roh itu, kamu juga berseru kepada Allah, Abba, Bapa. Tandanya saudara sudah memiliki roh sebagai seorang anak kalau kamu berani berseru kepada Allah dalam doamu. Apapun, ketika dalam situasi yang sulit apapun, saudara berseru, Daddy God, Abba, Bapa. Amin. Datang sama Bapamu berkata, Dad, keintiman. Amin. Kenapa? Karena sekarang dia Bapamu. Kamu adalah anaknya. Amin. Dia adalah Bapamu, kamu adalah anaknya. Saya mau kasih tahu, ini hal yang luar biasa ketika kamu memanggil dia Abba, Bapa. Ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Apa yang terjadi sama saudara? Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Tahukah saudara waktu saudara datang sama Bapak, saudara berkata, Abba, Bapa, Daddy God. Saudara mau menyatakan, saudara adalah miliknya. Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu. Dengan kata lain, saudara mau berkata, aku adalah milikmu. Amin. Ayat ke-11, ayat ke-12. Peliharalah mereka dalam namamu. Peliharalah mereka dalam namamu. Nama yang telah kau berikan kepadaku. Waktu saudara berkata, Abba, Bapa, saya mau kasih tahu. Bapa akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidupmu. Kamu dipelihara. Kenapa? Karena kamu adalah anaknya. Dia tahu semua yang kamu butuhkan. Amin. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu nama yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Waktu kamu berkata, Abba, Bapa, Daddy God. Bukan hanya dia menyatakan pemeliharaannya, dia menyatakan proteksinya. Bapa akan memproteksi anaknya. Jangan main-main. Amin. Waktu saudara dalam bahaya, saudara bisa berkata, Daddy, Abba, Bapa. Amin. Ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Waktu saudara berkata, Abba, Bapa. Di situ saudara bisa merasakan betapa Tuhan mengasihi. Kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Saudara bisa merasakan kasih Bapa. Kenapa? Kalau saudara mengerti, setelah genap waktunya, dia mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya, anak yang paling dia kasihi. Kasih yang kau berikan kepadaku. Anak yang tunggal yang paling dia kasih. Anak yang taat datang ke dalam dunia ini. Dia begitu taat. Taat sampai mati. Sekalipun dia tahu dia mau masuk ke dalam penderitaan yang amat sangat. Dia ketakutan. Dia bukan takut akan penderitaannya. Tapi dia takut kalau sampai dia terpisah dari bapaknya. Ini yang dia takutkan. Karena dia begitu intim sama bapaknya. Selama dia dalam dunia ini, dia selalu menyebut bapaknya dengan sebutan Bapakku, Bapakku, Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku dan Bapak adalah satu. Dia begitu intim dengan bapaknya. Tapi tahukah saudara, ketika dia naik tergantung di atas kayu salib. Untuk menebus saudara, menebus saya. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib, dia menjadi dosa. Dan ketika dia berdosa seperti bangsa Israel di Gunung Sinai, Allah berkata, jangan mendekat. Kamu gak boleh mendekat. Aku Allah yang kudus. Kamu umat berdosa. Demikian juga waktu Yesus menjadi dosa karena kita. Dia terpisah dari Bapaknya. Itu sebabnya dia tidak bisa panggil lagi Bapaknya dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Karena dia terpisah, itulah saatnya dia menyebut Allah dengan sebutan Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang paling dia takutkan. Dia lakukan semuanya ini karena dia mengasihimu. Supaya hari ini, saudara dan saya yang percaya sama dia, bisa menjadi anaknya. Anak yang paling dia kasihi. Supaya kamu bisa merasakan kasih yang kau berikan kepadaku. Supaya saudara bisa merasakan kasih Bapa kepada Yesus. Jadi waktu saudara berseru, Abba, Bapa, saudara bisa merasakan. Saudara adalah anak yang paling dikasih. Jadi inilah warisan saudara, warisan saya. Setelah genap waktunya, dia mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat supaya ia menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Abba, Bapa. Inilah warisan saudara, inilah warisan saya. Jangan ada seorang pun yang merebut warisan ini.
Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan hak kepada semua orang percaya untuk menjadi anaknya dan memanggil Allah dengan sebutan Abba, Bapa. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi inilah yang akan kita rayakan nanti sama-sama di Istora 16 Desember. Dia lahir, dia datang untuk menjadikan kamu anak. Dan dia memberitahukan siapa Bapamu. Dan hari ini dia telah memberikan rohnya kepada saudara. Supaya oleh roh itu kamu berseru kepada dia, Abba, Bapa. Jadi mulai hari ini jangan lagi memiliki roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Mau berdoa takut. Mau datang sama Tuhan takut. Karena takut itu sebabnya saudara mengeluarkan kata-kata yang ajaib. Allah pencipta langit dan bumi dan segala macamnya. It is okay, nggak masalah kalau saudara masih mau berdoa dengan kata-kata yang demikian, tapi tanpa roh ketakutan. Berkata demikian karena kekagumanmu, Bapakku adalah pencipta langit dan bumi. Tapi lebih daripada itu, dia mau kamu datang dan berseru kepada dia, Abah, Bapa. Sama seperti saudara datang sama Bapamu, Dad, Pap. Amin. Begitulah Allah mau kamu datang. Miliki roh sebagai seorang anak. Anak yang sudah dewasa. Yang siap untuk menerima warisan. Jangan lagi menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu tetap menjadi nepios. Infant, little child, di bawah penuntun. Dan kamu gak bisa menikmati warisanmu. Nikmati warisanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Memanggil dia Abba, Bapa, Daddy. Amin. Dan kamu akan melihat warisanmu yang begitu banyak akan datang dalam kehidupan. Waktu kamu berseru, Abba, Bapa, Daddy, Papa, Papi, apapun. Keintiman. Amin. Tuhan akan hadir dalam doamu. Dan kamu adalah anakku. Kamu milik. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya. Dia akan menyatakan proteksinya. Dan kamu bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih yang Bapa berikan kepada Yesus. Itulah yang saudara bisa rasakan. Dan lebih daripada itu, saudara bisa merasakan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Aku dan Bapa adalah satu. Supaya mereka sama seperti kita adalah satu. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu bukan lagi bayi. Kamu huios. Anak yang sudah dewasa secara penuh. Dan oleh roh itu kamu berseru, Abba, Bapa. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami mengerti Natal yang kami rayakan nanti. Kedatanganmu yang pertama kali sebagai seorang manusia. Lahir dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat untuk menebus kami. Engkau harus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa darah dan daging. Karena untuk menebus kami, harus ada darah yang tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Engkau menebus kami dari nepios, little child, an infant, anak kecil, menjadi huios, a son, anak yang sudah dewasa secara penuh untuk menerima warisan. Dan kami yang sudah ditebus, kami menerima roh sebagai seorang anak. Dan oleh roh itu kami berseru, ya Abba, ya Bapa. Engkau telah memberitahukan kepada kami sebutan waktu kami berseru kepada Engkau. Sebutan keintiman. Sebutan yang tidak berjarak. Tapi keintiman, kedekatan. Daddy God. Abba. Bapa. Papi. Papa. Karena Engkau adalah Bapa kami. Dan kami adalah anak-anak. Engkau akan menyatakan pemeliharaanmu. Engkau akan menyatakan perlindunganmu. Dan kami adalah milikmu. Dan kami bisa merasakan ketika kami memanggil Daddy God, Abba, Bapa, kami bisa merasakan kasih-Mu yang Kau berikan kepada Yesus.
Itu juga kasih yang kami rasakan. Betapa kami adalah anak yang paling Engkau kasihi. Apapun kekhawatiran mereka hari ini, pergumulan anak-anakmu di tempat ini, mereka adalah anak-anakmu Bapa. Engkau tahu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka khawatir akan apa yang mereka makan, pakai, minum. Tapi Engkau tahu satu persatu kebutuhan anak-anak. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara mereka, Bapa yang memelihara mereka, Bapa yang memproteksi mereka, Bapa yang begitu mengasihi mereka. Engkau akan cukupkan semua kebutuhan mereka, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin.